Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alverus Dihar dari kelas TI 4804 dengan NIM 1020124 triple 012. Kali ini saya akan menjelaskan materi em, dari penelitian operasional atau biasa kita sebut yaitu operational research, yaitu Design of Radiation Therapy Problem. Oke, mungkin langsung. Ini ada contoh kasusnya. Mungkin saya langsung sebutkan deskripsi kasusnya aja. Oke, jadi tokoh kasus yang ada di sini itu bernama Mary. Dia adalah seorang pasien yang didiagnosis menderita kanker pada area kandung kemih dengan stadium cukup lanjut. Pengobatan yang diberikan adalah terapi radiasi eksternal atau biasa disebut external beam radiation terapi, yaitu menembakkan sinar radiasi menembus tubuh untuk untuk membunuh sel kanker. Setiap berkas sinar beam yang diberikan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti ada yang dosisnya lebih besar di titik masuk dibanding titik keluar tubuh, ada juga radiasi hambur yang mengenai jaringan di luar jalur utama sinar. Karena sel kanker dan sel sehat bercampur, dosis harus cukup besar untuk membunuh sel kanker yang sedikit lebih sensitif terhadap radiasi. Namun cukup kecil untuk menjaga jaringan sehat tetap hidup. Pada intinya, tantangan utamanya adalah menyimbangkan dosis agar efektif menghancurkan kanker tanpa merusak jaringan sehat. Nah, di sini mungkin ada semacam model matematisnya dengan data yang diberikan seperti health anatomy, critical tissues, tumor region, dan center of tumor. Ada BIM 1, BIM 2. Dari BIM 1 adalah bisa disebutkan bahwa healthy anatominya adalah 0,41 dan BIM 2-nya 0,5. Critical tissues-nya di BIM 1 adalah 0,3 dan di BIM 2-nya 0,1. Untuk tumor region-nya di BIM 1 menunjukkan angka bahwa 0,5 dan BIM 2-nya yaitu 0,5. Center of tumor di BIM 1 adalah 0,6 dan BIM 2-nya di 0,4. Untuk mencari solusi optimal di sini bisa menggunakan pada umumnya lah menggunakan model linear programming atau biasa kita singkat yaitu LP. Nah, di sini dapat diberikan ada semacam variabel keputusan. Yang pertama adalah X1 dosis sinar 1 kilorats dan X2 buat dosis sinar 2 kilorats. Mungkin untuk tujuan objektifnya adalah meminimize Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 untuk meminimalkan total dosis radiasi yang diserap oleh jaringan sehat dengan pembatas 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7, 0,5 X1 tambah 0,5 X2 sama dengan 6. 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 kurang lebih dari sama dengan 6. X1 X2-nya lebih dari sama lebih dari sama dengan 0. Dapat disimpulkan dengan pembatas yang pertama yaitu 0,3 X1 tambah 0,1 X2, batas maksimum radiasi di area tertentu. Itu adalah batas maksimum radiasi di area tertentu. Yang kedua yaitu 0,5 X1 tambah 0,5 X2 sama dengan 6 adalah dosis rata-rata yang harus diterima oleh tumor. Yang ketiga ada 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 lebih dari sama dengan 6 adalah untuk memastikan dosis minimum yang membunuh sel kanker. Yang terakhir adalah X1, X2 lebih dari sama dengan 0, tidak ada dosis negatif. Pada intinya model LP ini mencari kombinasi dua sinar yang memberikan efek terapi maksimal dengan resiko minimal bagi pasien. Lalu ada mungkin ini adalah jawabannya dari yang pertama ada bentuk standar. Jadi bentuk standar ini agar agar model bisa diselesaikan dengan metode simplex. Semua kendala diubah menjadi bentuk persamaan sama dengan. Diperlukan variabel tambahan di sini seperti X3 dan X4. Minimize Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3 tambah 0 X4 dengan pembatas 0,3 X1 tambah 0,1 X2. 1 X2 tambah 0,1 X2 tambah 0,5 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 X2 tambah 0,5
tambah X3 sama dengan 7. 0,5 X1 tambah 0,5 X2 sama dengan 6. 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 dikurangi X4 sama dengan 6. X1, X2, X3, X4 lebih dari sama dengan 0. Intinya di sini di dalam bentuk standar ini adalah persiapan persiapan awal untuk menyusun tabel simplex agar model bisa dihitung secara sistematis. Nanti di slide berikutnya setelah bentuk kanonik ada semacam tabel agar bisa terlihat lebih simplex. Lanjut ke bentuk kanonik. Di bentuk kanonik itu jadi setiap model bisa diselesaikan dengan simplex dua fase. Ditambahkan variabel buatan X5 dan X6 agar sistem persamaan dapat timbul dari solusi awal yang layak. Fungsi tujuan ini diperluas menjadi minimize Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3 ditambah 0 X4 tambah MX5 tambah MX6 dengan pembatas 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 tambah X3 sama dengan 7. 0,5 X1 tambah 0,5 X2 plus X5 sama dengan 6. 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 dikurangi X4 tambah X6 sama dengan 6. X1, X2, X3, X4, X5, X6 lebih dari sama dengan 0. Oke, mungkin kita langsung. Nah, ini tabel yang saya berikan tadi, semacam tabel iterasi satu, iterasi simplex lah sebutannya. Jadi, tabel simplex ini untuk memastikan nilai awal, menghitung rasio, mengganti basis, dan memperbarui tabel sampai diperoleh nilai minimum dari Z. Dapat dilihat bahwa X3, X5-nya, X1, X2, X3, sampai X6-nya, tabel konstan ke bawahnya sampai mendapatkan nilai Z-nya itu seperti apa. Ini contoh iterasi 2, iterasi simplex yang kedua. Dapat dilihat juga X3, X5, X1-nya. Lanjut ke X1 sampai dengan X6, tabel konstannya. Dan akhirnya dapat memperoleh Z sama dengan 4%. Iterasi tiganya juga, iterasi simplex ketiga, X1, X2, X3, X4 sampai X6. Dapat diketahui bahwa ada nilai konstannya sampai bawah. Dan kesimpulan dari tabel iterasi simplex yang ketiga ini adalah X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, dan Z-nya sama dengan 4,8. Oke, mungkin kita langsung bisa kesimpulannya. Jadi untuk yang pertama adalah dosis optimal beam 1 sama dengan 12 kilorats. Untuk yang kedua, dosis optimal beam yang kedua adalah 0 kilorats. Yang ketiga, dosis yang diserap jaringan sehat adalah 4,8 kilorats. Jadi dapat dihasilkan bahwa sel kanker mendapatkan dosis cukup untuk dimatikan. Dosis cukup itu dari mana sih? Dari yang diberikan tadi di awal, dosis optimal beam yang satunya sama dengan 12 kilorats, optimal beam 2 sama 0 kilorats, dan pada akhirnya dosis yang diserap jaringan sehat adalah sekitar 4,8 kilorats. Kembali lagi ke hasil, yang tadi sel kanker dapat mendapatkan dosis cukup untuk dimatikan, jaringan sehat terkena radiasi minimal, dan penggunaan beam 2 sebenarnya tidak terlalu diperlukan untuk hasilnya di sini. Karena model LP model linear programming di situ berhasil menemukan desain terapi paling efisien dan aman bagi pasien. Begitu. Mungkin itu saja yang saya dapat simpulkan dan dapat saya jelaskan dari materi design of radiation therapy ini. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.